Ya, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Anissa Febrianti. Nah, dia nanya katanya kalau kalau kita ketiduran terus waktu sholatnya itu udah habis tapi kita ketiduran. Nah, misalkan sholat subuh, biasanya kan orang sholat subuh suka kesiangan nih. Nah, terus gimana kita sholatnya itu niatnya itu apakah kita mengucap kodo atau tidak gitu? Begini, sholat itu sebenarnya tidak ada uzurnya, kecuali dua. Yang pertama lupa, yang kedua ketiduran. Misalnya si Ade Febrianti ini sedang bekerja sangat asik ya, dari pagi sampai begitu ingat, oh kok udah mau maghrib, kan berarti tidak zohor. Ya oke lah, asar mungkin masih ada. Nah itu lupa berarti, lupa. Jadi betul-betul karena kesibukan dia bekerja sampai dia lupa sholat, maka itu termasuk menjadi bagian dari uzur sholat. Eh, Kemudian yang kedua anisyan, an-naum, maaf, tadi anisyan itu lupa, an-naum itu tidur. Jadi tidur apa ketiduran. Jadi kalau kita menyengaja tidur padahal waktu sholat sudah masuk, itu dosa hukumnya, tidurnya juga. Selain begitu bangun terus lalu kodok, itu dalam satu kaul ya kodok, karena kalau Imam Syafi'i itu dalam ketat dalam sholat itu nggak ada kodok sebenarnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan lam tukdo, tidak ada kodok sebenarnya. Kenapa? Karena sholat itu kan bisa dilakukan ketika dia mampu berdiri berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu duduk berbaring, tidak mampu berbaring cukup dengan isyarat. Itu sebegitunya saking wajibnya sholat, sehingga di mana posisi ia harus melakukan kodok. Nah tadi begitu ada uzur karena lupa dan sebagainya, termasuk ada karena ketiduran. Nah tidurnya juga seperti tadi. Jadi kalau kita misalkan zohor atau asar kemudian kita tidur padahal sudah waktu sholat, kenapa tidak sholat dulu? Nah maka itu hukumnya tidak menjadi uzur bagi dia, karena dia ada waktu sholat tidak melakukan sholat, bahkan dia apa dulu, dia tidur dulu. Nah dia otomatis kan bablas, begitu bangun dulu kok udah lewat. Nah itu berarti hukum tidurnya juga berdosa juga. Bagaimana kemudian ketika, nah kemudian ada kaul yang kedua ya qadha ya, untuk begitu kita ingat setelah kita sholat asar karena dohor tadi yang ketinggalannya, maka asar dulu baru kemudian dohor diqadha. Ada yang mengatakan begitu. Bukan kita menganggap ya ringan dalam hal ibadah, tapi ya Allah maha kaya, maha pengampun bagi hamba-hambanya yang boleh jadi tertidur atau ketiduran, menyengaja dan sebagainya, seperti itu. Ya gitu. Jadi pada intinya semuanya ketika kita melakukan sesuatu sengaja ya itu beda lagi ya. Beda, Gimana Allah menyikapinya. kesengajaan dengan ketidaksengajaan itu beda. Iya. Kan Allah sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuannya nah itu tidak Allah paksakan. Manusia itu. Ya gitu ya Nisa Febrianti, semoga terjawab. Untuk selanjutnya nih pertanyaan terakhir dari Jihan KP11. Bagaimana nih cara menumbuhkan rasa malu bagi wanita? Sedangkan rasa malu itu adalah perhiasan wanita gitu. Sedangkan sekarang kan banyak cewek-cewek yang perempuan-perempuan yang sudah tidak ada, sudah hilang rasa malunya gitu, karena mereka menganggap bahwa itu adalah hak gitu. Bahkan ada yang mengatasnamakan emansipasi gitu. Ya itu bagaimana cara menumbuhkan rasa malu terhadap seorang malu perempuan? sebenarnya yang dalam bahasa tasawuf itu disebut al-haya. Itu menjadi perisai sebenarnya bagi setiap manusia, bukan hanya perempuan sebenarnya. Bahkan termasuk sekian cabang agama itu yang pada awalnya, pada intinya itu malu. Jadi karenanya pantas kalau kemudian orang dari malu itu bisa rajin sholat. Saya malu dengan Allah, saya malu dengan orang tua, saya malu dengan atasan, saya malu dengan masyarakat, saya malu, itu maka al-haya disebutnya. Jadi malu. Kemudian malu itu tidak juga dikonotasikan kepada perempuan. Cuma memang ya
di situ perempuan karena adalah semuanya aurat, ya, perempuan jangankan tubuhnya, ya suaranya saja aurat. Nah, jadi maka yang bersuara yang sangat lantang, ya bagi perempuan itu, karena di situ aurat, berarti kalau dalam sebuah keterangan itu ada di Uqudul Zen, itu aurat dan haram gitu. Ya kalau malu sering dikonotasikan kepada perempuan, ya karena memang tadi. Jadi sehingga kalau dalam keterangan dia memiliki rasa malu 99. Ya kalau akal dia 1. Nah itu adalah dengan laki-laki bedanya, tinggal balik saja. Jadi maka perlu untuk menumbuhkan rasa malu itu adalah ilmu, bagaimana menumbuhkan rasa takut, ya rasa takut dengan siksa Allah, ya, yang kalau dikaitkan dengan itu adalah haram, berarti kan hukumnya azab Allah, ya, yang pada akhirnya sampai kepada nerakanya Allah. Nah, maka kan ada, kalau Rasulullah lebih banyak perempuan misalnya melihat penghuni neraka dan sebagainya. Karena apa? Qalilul hayanya itu, sedikit rasa malu. Untuk menumbuhkannya ya tentu saja kita harus tahu ilmunya. Ya, kemudian yang ketiga madarat, ya, madaratnya bagi seorang perempuan. Semua ada yang bagus bagi laki dan ada yang tidak menurut perempuan. Ada yang dibalik atau sebaliknya. Nah, yang bagus misalnya laki-laki misalkan pemberani itu harus. Perempuan terlalu berani itu nggak bagus. Nah gitu. Ya. Jadi di mana kita yang bagus, ya, di mana yang tidak bagus, ada kalanya bagus bagi perempuan, tidak bagus bagi laki-laki, ada kalanya bagus bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Rasa malu itu bagus, ya, ya. Tapi beda lagi dengan berani, ya. Berani, ya, beda dengan malu. Ada muru'ah, ya, harga diri. Itu seperti itu. Jadi bagaimana untuk menumbuhkan, ya kita harus tahu ilmu, ya, bahwa ini manfaat, bahwa ini madarat. Karena bagi seorang perempuan itu rasa malu itu adalah perisai bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jadi gitu ya Jihan. Jadi kalau misalkan untuk mengkonotasikan rasa malu itu sendiri, ya itu karena malu tidak memakai baju, karena malu tidak memakai hijab atau lain sebagainya gitu. Tapi lebih ke kalau misalkan dikatakan malu itu adalah perhiasan wanita, lebih kepada hablum minallahnya, ya, lebih kepada kita terhadap Allahnya gitu. Jadi untuk bagaimana cara menumbuhkan rasa malu terhadap diri kita, khususnya perempuan, ya kita harus tahu dulu ilmunya, bahwa ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang buruk, dan ini sesuatu yang manfaat dan ya juga yang tidak gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana ilmunya gitu. Nah ini kan tadi pertanyaan terakhir nih. Nah sekarang ada gak dari Bapak gitu pesan kesan atau apapun untuk sekarang lagi pandemi ini, dan orang tuh udah banyak melakukan banyak hal, ada yang positif, ada yang negatif. Nah ini ada nggak pesan dari Bapak untuk mengerem gitu, kayak karena kebanyakan di rumah jadi orang tuh aneh-aneh lah gitu. Nah apa nih pesan Bapak Ya, untuk kita semua? begini ya, kaitan dengan situasi saat ini, ya pertama tentu kita lakukan apa yang menjadi instruksi dari pihak pemerintah saat ini, ya, kaitan dengan wabah corona yang menyebar sudah sedemikian rupa di berbagai daerah, ya ikutilah. Kemudian yang kedua, ya memang sebisa mungkin ya kita tetap ibadah kepada Allah walaupun keadaan di rumah, ya kan bisa melakukan sholat berjamaah dengan keluarga, ya. Tapi tetap dengan tidak meninggalkan esensi Ramadan yang luar biasa ini, karena Ramadan ini kita tidak pernah, ya, membayangkan akan seperti apa,
ya kalau sudah meninggalkan kita, ya kita akan tertinggal pahalanya, makbulnya ibadah doa, mustajabnya doa, makbulnya ibadah kita. Ya, ini mumpung. Cuman kebetulan secara kondisi saat ini luar biasa sedang menguji kita, maka tentu kita harus membutuhkan suatu kesabaran yang ekstra saat ini. Ya, mungkin saudara-saudara kita yang karena ter-PHK, ya karena tentu saja ini udah dari Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, akan kembali kepada Allah, kita kembalikan semua. Kita minta, ya Allah segerakan ya musibah ini Engkau angkat, karena dari Engkau. Engkau angkat pula sesegera mungkin supaya kita bisa ya beribadah secara tenang ya, karena ujiannya luar biasa kan kepada kita. Itu barangkali kembali kepada Allah, ar-ruju ilallah ya, wal ibadah was sabar, dan sabar. Nah, ya mudah-mudahan, dan juga yang paling penting buat kita ad-doa, bermunajat, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera angkat. Allah alam bisawab. Banyak hal, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini ada nggak pesan dari Bapak untuk mengerti